Selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Teknik Kimia ITB. Dalam bab ini kita akan membahas secara sangat mendasar saja mengenai teori probabilitas. Dan dalam segmen video yang pertama kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas diskret. Mari kita mulai. Distribusi probabilitas sendiri adalah suatu hubungan matematik, bisa dinyatakan sebagai rumus, grafik, bisa dinyatakan sebagai tabel juga ya, yang menyatakan peluang munculnya setiap variabel acak X yang menjadi anggota semesta cuplikan. Apa bedanya dengan distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari di segmen sebelumnya? Kalau kita bicara distribusi frekuensi, maka konotasinya adalah setelah pengamatan yang dilakukan. Jadi, Anda melakukan percobaan yang bahwa misalkan Anda melakukan pelemparan dadu dan Anda catat berapa kali muncul nilai 5, nilai 6, dan seterusnya. Dan kemudian Anda plot, nah itu namanya adalah distribusi frekuensi. Kejadiannya sudah berlangsung. Tetapi kalau kita katakan distribusi probabilitas, artinya kejadiannya belum muncul. Menyatakan kebolehjadian munculnya setiap anggota variabel acak X ya, yang berasal dari satu semesta cuplikan. Contoh sebelah kanan ini adalah pengamatan ya, dari pengamatan masa lalu, kemudian dicoba dibuat distribusi peluangnya. Nah, tentu saja secara implisit di sini kita asumsikan bahwa probabilitas kemunculan masing-masing nilai ini ya, nilai 0, 1, 2, 3, dan 4 ini, probabilitasnya di masa depan dianggap sama dengan frekuensi kemunculannya di masa lalu. Angka-angka ini adalah hasil pengamatan masa lalu yang kita anggap akan berlaku di masa depan. Makanya namanya berubah dari distribusi frekuensi menjadi distribusi probabilitas atau kebolehjadian. Dari sekian banyak jenis distribusi probabilitas diskret, kita akan membahas dua saja. Mengapa ada beberapa jenis atau berbagai jenis distribusi probabilitas? Karena masing-masing dihasilkan oleh jenis kejadian yang berbeda atau jenis proses yang berbeda. Nah, kita lihat salah satu saja untuk lebih jelas ya. Distribusi binomial itu terjadi melalui proses yang dinamakan percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli pertama adalah melibatkan sejumlah tempuhan acak yang berulang. Kemudian hasil dari setiap tempuhan itu hanya dua, makanya namanya binomial. Apakah gagal atau berhasil, on atau off, pass atau fail, begitu ya. Kemudian syarat ketiga adalah antara satu trial dengan trial berikutnya saling bebas, independen. Jadi ibaratnya si pelempar bola basket ini antara lemparan pertama dengan lemparan kedua dengan lemparan ketiga itu tidak ada hubungannya. Skill dia tidak bertambah, dia tidak belajar dari kesalahan, sehingga peluang keberhasilan setiap tempuhan tetap. Jadi peluang dia memasukkan bola ke dalam ring itu tetap. Ya. Hanya karena hasil luarannya tuh hanya ada dua, bukan berarti peluangnya 50-50. Bukan ya. Misalkan saja skill dari pelempar bola basketnya sedemikian sehingga peluang dia memasukkan bola adalah 70% misalkan begitu. Yang penting adalah dari satu tempuhan ke tempuhan lain, peluang keberhasilan itu di sebelah kanan adalah beberapa contoh proses yang menghasilkan distribusi binomial. Oke, nah ini sekedar satu contoh saja untuk ya just for fun saja ya. Jadi misalkan sekarang prosesnya adalah pelaksanaan ujian pilihan berganda, di mana ada 100 nomor pertanyaan. Setiap pertanyaan itu Anda diberi 4 pilihan jawaban. Ini foto yang saya insert di sini agak kurang pas ya, karena di sini ada 5 pilihan. Dalam masalah ini yang didefinisikan sebagai tempuhan adalah tindakan Anda menjawab tiap soal. Luaran tiap tempuhan tentu saja adalah bisa salah atau benar, hanya ada dua. Jika Anda mengerjakan ujian ini secara acak, artinya Anda nggak belajar, maka peluang untuk menjawab dengan benar setiap nomor adalah hanya 25%. Nah, kalau Anda penasaran, Anda bisa ada rumus untuk menghitung berapa peluang untuk menjawab semua nomor dengan benar. Nah, variabel binomial dalam ujian ini didefinisikan sebagai jumlah soal yang Anda jawab dengan benar. Nah, ini adalah rumus dari distribusi frekuensi atau distribusi probabilitas binomial. Saya tidak akan berpanjang lebar, ya. Saya lebih menyoroti proses binomial itu sendiri definisinya seperti apa. Berikutnya adalah distribusi Poisson. Ini banyak digunakan dalam penjaminan mutu, dalam statistical quality control, dan dalam analisis keandalan dari suatu sistem. Karena menyatakan jumlah munculnya suatu kejadian acak di dalam interval tertentu. Anda bisa bayangkan, misalkan di sini ya, ini adalah jalur inspeksi pembotolan minuman gitu. Variabel Poisson yang bisa diberlakukan dalam pabrik ini misalkan berapa frekuensi kemunculan botol yang cacat untuk setiap 100 botol atau untuk setiap 1000 botol, barangkali begitu. Interval ini sendiri bisa diartikan secara fleksibel tergantung konteksnya. Bisa jadi merupakan suatu ruang, bisa jadi suatu durasi waktu, luasan, area, ya dalam arti harfiah.
Misalkan produk yang diinspeksi berupa kaca lembaran, untuk setiap meter persegi kaca lembaran ada berapa cacat yang teramati. Dan ini di bawah ini adalah rumus distribusi probabilitas Poisson. Lagi-lagi saya tidak membahas secara mendalam, hanya membahas mengenai pengertian dari variabel Poisson itu. Nah, ini beberapa contoh lagi. Yang sebelah kiri adalah foto jalur inspeksi amunisi meriam pada Perang Dunia Kedua ya. Jadi yang dilakukan oleh para ibu-ibu ini adalah menginspeksi dan menyisihkan peluru-peluru meriam yang cacat. Sehingga variabel Poisson yang didefinisikan sebagai jumlah selongsong cacat per 1000 butir, misalkan begitu. Contoh yang sebelah kanan ini barangkali lebih relevan untuk teknik kimia. Jadi variabel Poissonnya adalah jumlah penghentian tidak terjadwal atau unscheduled shutdown per tahun reaktor-reaktor nuklir di Amerika Serikat. Ya, jadi sumbu mendatarnya adalah tahun dan sumbu tegaknya adalah jumlah frekuensi unscheduled shutdown setiap tahun. Jadi intervalnya adalah 1 tahun. Jadi itu adalah diskusi kita mengenai distribusi probabilitas diskret dan kita akan berjumpa dalam segmen berikutnya yang membahas mengenai distribusi probabilitas kontinu. Terima kasih atas perhatian Anda.